Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu mendukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Ada banyak sosok yang terlihat di peron. Serangan kuat yang terus-menerus berasal dari 3 orang yang memimpin pertarungan dengan Xiaoyan sebelumnya, yaitu Raja Iblis bermata 4 dan tingkat kedua. Sehingga tubuh fisik pun runtuh dan tidak dapat menahan kekuatan penghancur tersebut. Serangan itu kemudian akhirnya menghilang. Xiaoyan kemudian mengeluarkan Ordo Kuno Dewa dan Iblis, lalu tingkat kedua. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, 2 kelompok cahaya muncul, kemudian diserap oleh Ordo Kuno Dewa dan Iblis. Raja Iblis bermata 4 berubah menjadi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Saat cahaya bintang yang tersebar tenggelam ke peron, platform besar ini mulai berguncang. Guncangan itu terus-menerus meningkat dan pembantaian Xiaoyan pun belum saatnya diakhiri. Saat ini, telapak kaki melangkah ke depan dengan mengesankan, dan 7 langkah mengejutkan Tuhan yang dilakukan oleh tubuh 10.000 Xiang, kekuatannya beberapa kali lebih kuat. Bayangan kaki tidak hanya solid, ia juga memiliki kekuatan aturan yang samar-samar. Ini sudah berakhir, Lantian dan yang lainnya tampak pucat. Menghadapi serangan sembarangan Xiaoyan, keempatnya terluka parah. Melihat Xiaoyan yang masih menyerang dengan ganas, dengan momentum yang menghancurkan, tampaknya mematikan semua yang ada di platform. 7 langkah pun akhirnya meledak. Tokoh-tokoh yang tersisa mulai melakukan perlawanan, tapi sepertinya mereka semua menggunakan lengan belalang sembah sebagai keretanya. Tidak ada cara untuk memblokir serangan dari Xiaoyan, sehingga beberapa sosok memuntahkan seteguk darah. Bahkan dengan upaya gabungan, sulit untuk menolaknya. Sosok yang tidak dapat didukung itu melesat ke belakang terlebih dahulu setelah 7 langkah dilemparkan. Laku sosok besar itu langsung berubah menjadi sosok biasa. Itu menginjak guntur ekstrim dan memegang 8 penguasa Xuan Song yang sunyi. Sosok-sosok ini bergegas menuju mereka yang terluka parah. Ia bisa mengubah aturan persidangan dan kontrol tempat ini dengan mudah. Wanita itu, saya khawatir itu mewakili keinginan makhluk abadi dan iblis. Guntur di langit ibarat bisa hancur dengan 1 kaki. Keterampilan bertarung kuno itu dikombinasikan dengan kekuatan fisik Xiaoyan yang menakutkan saat ini, walaupun tidak cukup kuat, tetapi kekuatan ketiga kaki ini sungguh menakjubkan. Xiaoyan membunuh 3 angka berturut-turut, dan tiba-tiba hanya tersisa 4. Setelah memusnahkan itu, semua berubah menjadi titik bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba platform di bawahnya naik dengan cepat, dan platform telah melewati awan kelabu, tapi menyebabkan lingkungan sekitar menjadi semakin gelap. Sepertinya aku berada jauh di dalam awan, lalu di antara awan yang redup, itu adalah bagian atas platform. Di dalamnya ada istana peri yang tergantung di sana. Tetapi nampak dari kejauhan, tapi sepertinya sepi. Istana Abadi Tianjun, kami langsung pergi ke Istana Abadi Tianjun. Lantian dan lainnya terluka parah. Xiaoyan juga tertarik dengan Istana Peri di atas kepalanya. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara yang sangat gembira. Tapi Xiaoyan tidak menunggu lama sampai mereka bahagia. Suara pertarungan sengit terdengar lagi di kejauhan. Lalu Xiaoyan melihat ke atas dan melihat sesosok tubuh tertutup api. Daerah sekitarnya bahkan terbungkus busur. Dia satu-satunya yang tersisa di lapangan, semuanya diselesaikan olehnya. Lalu pupil keempat orang itu tiba-tiba menyusut. Mereka tahu bahwa Xiaoyan sangat kuat. Mereka hanya tidak menduganya. Mengapa bisa sangat kuat seperti itu? Saat ini, mereka berempat hanya merasakan kesakitan. Di mata Xiaoyan, mereka sama seperti semut. Melihat Xiaoyan memegang 8 penguasa misterius yang sunyi, itu jelas masih jauh beberapa saat yang lalu. Namun di tengah gemuruh dan kilatan cahaya, Lantian datang di depan semua orang. "Senior, maafkan aku." "Senior, kasihanilah." Lantian memimpin dengan berlutut di tanah. 2 orang lainnya bereaksi cepat dan berlutut saat melihat ini. Hanya si bungkuk yang hanya bisa menggigit gigi. Bahkan jika dia tidak mau, atau kau memilih untuk hibernasi panjang dalam hidupmu, apakah kamu begitu takut mati? Xiaoyan berkata dengan dingin. "Saya sangat tidak menyukai keempat orang ini. Datanglah sepenuhnya, bukan hanya tidak ada bantuan. Hal ini juga menyebabkan banyak hambatan." Itu hanya karena Xiaoyan tidak ingin membunuh tanpa pandang bulu, jadi Xiaoyan tidak segera mengambil tindakan. "Senior, kami bukan dari dunia kuno yang abadi dan iblis.
Sejujurnya ruang kita sedang dalam krisis. Dipaksa datang ke sini untuk mencari terobosan dalam ciptaan Tuhan yang abadi. Jika kita mati di sini, dunia kita akan kehilangan harapan. Lantian berkata dengan menyedihkan, lalu dua orang lainnya pun mengungkapkan penderitaannya. Adapun apakah itu benar, Xiaoyan bertanya yang sebenarnya dia tidak peduli. Cukup, aku tidak tertarik menunggu hidupmu. Kamu bilang ini disebut Istana Abadi Tianjun? Katakan padaku baik-baik. Sebenarnya tidak ada gunanya membunuh mereka, lebih baik membawa mereka berempat ke Istana Abadi Tianjun. Karena mereka ada di sini, mereka pasti tahu sesuatu tentang hal itu. Senior, saya pasti pernah mendengar tentang Pilar Tianjun. Saya datang ke sini hanya untuk harta karun ini. Untuk mendapatkan harta karun ini, Anda harus mendapatkan persetujuan dari Istana Abadi Tianjun. Sebelum datang ke sini, kami memang melakukan penelitian. Konon Istana Abadi Tianjun itu nyata. Jati Pilar Tianjun juga benar, jati harta ini bisa diambil. Tapi premisnya adalah perlu mendapatkan persetujuan Tianjunju. Kemudian Anda harus memasuki Istana Abadi Tianjun. Saya mendengar bahwa setiap orang yang memasuki Istana Abadi Tianjun, segala sesuatu yang Anda lihat berbeda. Jangan menyembunyikannya dari senior. Sebenarnya kami berempat sudah memasukinya, dan tidak ada satupun yang lolos. Lantian tersenyum pahit. Alasan utamanya adalah aku tidak berani mengatakan setengah kebohongan pada Xiaoyan sekarang. Lagi pula, di mata mereka, eksistensi seperti Xiaoyan, jika Xiaoyan benar-benar membunuh mereka, Xiaoyan mungkin hanya butuh tidak berkedip satu kali. Kalian pernah ke sana sebelumnya? Xiaoyan tiba-tiba menyipitkan matanya, melihat Lantian dengan penuh tanda tanya. Kami dipimpin oleh Dewa Abadi tingkat kedua, tetapi setelah beberapa kali, dia memilih untuk menyerah. Tapi untuk kita, ini adalah ciptaan terbaik yang susah untuk dicari. Jati saya ingin mencobanya lagi. Maksud Anda, apa yang dilihat semua orang saat memasuki Tianjun Immortal Palace berbeda. Tapi apakah akan ada ilusi? Dunia kuno yang abadi dan iblis tampaknya sangat terobsesi dengan ilusi. Itu pandai menciptakan ruang palsu untuk menipu, untuk mencapai apa tujuan yang inginkan. Dan dunia fantasi yang Anda masuki berbeda setiap saat. Akhirnya kita semua keluar dari ilusi, tapi tidak ada yang bisa mendapatkan persetujuan dari Tianjunju. Kedengarannya aneh. Kami telah berada di sini beberapa kali. Ini adalah pertama kalinya kami menghadapi situasi seperti ini. Secara logika, mereka akan muncul secara berurutan dan ada monster yang belum pernah kita temui sebelumnya. Lantian melanjutkan perkataannya. Tetapi Xiaoyan tidak menganggapnya serius. Saat kedua orang itu muncul, pahami saja, segala sesuatu yang datang kemudian, selalu ada orang yang menimbulkan masalah. Itu tidak terlalu penting. Lalu Xiaoyan memandang Istana Abadi Tianjun. Kemudian matanya tertuju pada bagian belakang Istana Abadi Tianjun. Anda bisa melihat pilar-pilar batu yang seolah menopang dunia. Ini adalah akhir sampai di sini. Pilar Tianjun ini besarnya mencapai 10.000 kaki. Senjata seperti itu, bahkan Genshin Impact mungkin akan menganggapnya terlalu besar. Lihatlah pilar Tianjun yang berdiri di sini. Debu yang menempel pada permukaannya sudah memadat dan berwarna kecoklatan. Itu bisa dilihat, tetapi ia tidak tahu sudah berapa tahun ia menghabiskan waktu di sini dan tidak ada yang pernah mengambilnya. Terjadi sebuah ledakan. Platform itu meraung, melayang di depan Istana Abadi Tianjun. Faktanya, masih agak jauh dari Istana Abadi Tianjun. Tangga batu dengan ribuan anak tangga. Dengan cara ini, terhubung langsung ke Istana Abadi Tianjun.